pemerintah di Kota Denpasar sangat besar sekali karena pertumbuhan embrio wirausaha muda Denpasar ini memang dicetuskan oleh Bapak Wali Kota yang sebelumnya, Tu Haji Raimante. Beliau yang membuat wirausaha muda Denpasar di tahun 2010 itu. Jadi kita sebagai wirausaha muda Denpasar itu sangat senang sekali ada apresiasi dari pemerintah untuk mengekspresikan karya-karya kita berupa produk-produk usaha kita. Jadi di tahun 2010 itu perlombaan-perlombaan wirausaha muda itu sangat belum banyak sekali ada di Kota Denpasar. Saya tahunya aja di 2018. Jadi itu mungkin waktu itu tuh terbatas infonya karena media sosial juga belum terlalu berkembang waktu saat itu. Jadi saya rasa peran pemerintah ini sangat penting sekali. Pertama mungkin menyasar sekolah, kedua kampus, ketiga baru masyarakat umum. Yang pertama keberanian. Jadi kalau kita masih mikir berani nggak ya buat desain yang terbaru, berani nggak membuat terobosan yang terbaru, kalau nggak dimanfaatin momennya dari sekarang bisa-bisa ketinggalan. Jadi kalau untuk mau menjadi wirausaha harus berani mencoba, dan kegagalan itu membuat kita belajar dan belajar. Jadi kita tahu pasar yang kita cari itu seperti apa nantinya. Kalau kita mencoba yang ini gagal, yang ini gagal, yang ini gagal, ada pasti kita masa perbaikan diri bagaimana untuk memperbaiki produk-produk kita agar diterima oleh masyarakat. Om Swastiastu. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali pada kesempatan hari ini Ayu Swari menyapa Anda kembali di gelaran acara Pusaka Denpasar Collab Podcast, yang pastinya jangan lupa untuk Anda untuk subscribe ya YouTube channel Pusaka Denpasar Collab, karena di sana juga pasti ada banyak sekali video-video menarik dan pastinya sangat informatif. Sama dengan halnya pagi hari ini, Ayu Swari juga sudah hadir narasumber yang sudah ada di depan saya ya. Pagi hari ini sudah hadir di studio, yang mana kita akan membahas seputar dunia wirausaha atau entrepreneurship ya. Jadi tema kita hari ini seputaran bagaimana bangkitnya wirausaha muda Denpasar. Dan di depan saya sudah ada narasumber saya, ada Bli Komang Jayanugraha. Apa kabar Bli? Baik Ayu. Oh, saya dipanggilnya kakak. Oke, saya panggilnya Bli Jaya aja ya. Jadi Bli Jaya ini ya pemirsa, dia adalah seorang owner juga dari usahanya Graha Jewelry, kemudian juga ada Graha Kites ya. Dan pastinya saya juga ingin mengucapkan selamat dulu, berhubung kita baru bertemu hari ini. Izinkan saya memberikan selamat karena kemarin sudah dilantik ya Bli ya, menjadi Ketua Umum Wirausaha Muda Denpasar. Selamat Bli, hampir setahun ya sudah menjabat karena dilantiknya 2024. 2024 tapi akhir tahun ya. Oh, akhir tahun kemarin. Oke. Gimana perasaannya Bli menjabat sebagai Ketua Umum Wirausaha Muda Denpasar? Perasaannya sih ya, ini tanggung jawab yang saya harus emban karena kepercayaan teman-teman itu sangat berarti bagi saya, di mana Wirausaha Muda Denpasar ini sudah berdiri dari tahun 2010 dan sampai sekarang tahun 2025 tetap masih eksis, cuma ada kendala waktu COVID. Jadi di 2020 sampai 2023 itu benar-benar vakum teman-teman. Cuma kita ketemu secara intern aja karena semua masih sibuk membangkitkan usaha masing-masing. Itu sih kendalanya waktu ini. Oke, nah barangkali juga pemirsa ada yang nantinya ingin menjadi seorang wirausaha ataupun bergelut di dunia entrepreneurship gitu ya. Ini topiknya keren banget karena juga bersama dengan narasumber yang pastinya kaula muda Denpasar yang sangat informatif di dunia wirausaha pastinya. Tapi sebelum kita lanjut ngebahas tentang bangkitnya wirausaha muda Denpasar, boleh tahu nggak sebenarnya latar belakangnya Bli seperti apa? Terus juga pengalamannya awal-awal mulanya dulu bisa menjadi seorang wirausaha itu seperti apa? Apalagi ini saya lihat bahwa dari segi pendidikan
pendidikan latar belakangnya adalah hukum. Iya, Nah, sarjana hukum. sarjana hukum ya. Kenapa bisa jadi ke dunia wirausaha gitu terjunnya? Gimana tuh latar belakangnya dulu Wijaya? Perjalanannya sih dari tahun 2016. Mhm. Waktu itu saya masih menempuh pendidikan S1 ilmu hukum, Mhm. dan di semester-semester akhir karena mata kuliah sudah terpenuhi, tinggal Mhm. nyusun skripsi aja. Saya memiliki hobi yaitu bermain layang-layang, di mana waktu itu saya ingin mengikuti festival dengan syarat kan harus memiliki layangan yang lengkap, satu set payasannya juga. Dan saya ketika ingin mengorder payasan itu ke Gianyar, ternyata full dan disuruh nunggu sebulan, sedangkan event yang ingin saya ikuti itu 2 minggu lagi. Oke, waktunya Ya. deket nih. Waktunya dekat dan antreannya panjang, harganya pun tinggi. Akhirnya saya memutar otak, gimana kalau nggak buat sendiri, coba buat sendiri. Akhirnya beli saya alat dan bahan, beli alat ukirnya, coba, ternyata bisa. Cuma yang saya ternyata terjawab, kenapa mahal dan lama ya, ternyata emang kalau kita terus di satu meja itu nekutin ukiran itu sakit badan kita juga. Bungkus Ya, juga bungkuk, ya ya. soalnya. Akhirnya karena ada hobi, masalah, dan saya ingin mencoba hal baru, akhirnya saya berpikir kenapa nggak mesin coba kita kolaborasikan. Ketemulah saya waktu 2016 itu mesin laser. Jadi yang tahu mesin laser itu cuma orang advertising aja kayaknya. Belum seperti sekarang orang-orang udah mulai mengenal mesin itu. Jadi saya coba buat desainnya, habis itu kita wujudin ke aplikasi Corelnya, akhirnya udah jadi satu set. Akhirnya saya coba untuk menggunakan mesin, ternyata berhasil. Dan saat itu saya coba post di grup Facebook, dan grup Facebook itu emang pencinta layang-layang, ternyata banyak yang minat. Oke. Jadinya dari awal mula 2016 tuh adanya hobi dan permasalahan di hobi saya, maksudnya karena keterbatasan pengrajin waktu itu. Akhirnya setelah banyaknya permintaan, saya cobalah yang saya buat itu pasarin juga. Jadi di 2017 Gerahaket juga sudah mulai punya nama, maksudnya yang spesialis laser tuh pasti cari di Gerahaket. Dengan pakem-pakem yang kita buat itu punya taste tersendiri lah. Oke, Ya, kita gimana bisa. tuh bedanya sebenarnya kalau dari segi perlayang-layangan? Karena ini ternyata Rare Angon sejati Iya. ya. Rare Angon ini, Iya. Wijaya. Gimana tuh beda tatahan atau gimana tuh Ya, maksudnya? kalau tatahan kan ada kayak tajam-tajamnya naik ke atas itu, dan kalau misalnya di lomba layangan mini itu pengrajin tuh biasanya ngoper aja. Saya nggak ngambil yang di 1 meter ke bawah. Kalau di Gerahaket spesialisnya yang mini. Oke. Gitu. Jadi yang sekecil apapun bisa kita garap dengan sistemnya kita. Tapi untuk finishing tetap pakai handmade. Jadi kita kolaborasikan di mana kita potong untuk bagian pengukiran menggunakan mesin, finishing dan perakitan ya tetap handmade. Jadi kalau ada juga yang nge-request untuk isi nama, lebih gampang kita masukkan di desainnya itu. Jadi bisa kita tawarkan mau isi nama nggak, biar punya beda tersendiri pakai payasan dari Gerahaket itu sih. Oke. Ya. Berarti sudah punya ciri khasnya sampai Ya, sekarang ciri ya. khasnya. Nah, kalau sampai sekarang itu di Gerahaket sudah ada berapa ini beli tukang atau apa istilahnya? Kalau di Gerahaket saya sukaan pakai yang di rumah cuma 2 aja, sisanya freelance saya pakai. Karena kemarin juga kita ada kendala kayak copy desain itu. Kalau kita percayain juga satu orang, bisa karya kita semuanya di copy. Jadi saya mau buat sistem untuk dari A sampai Z itu saya bagi sampai 6 orang, tapi secara freelance biar nggak ketemu satu sama lainnya. Jadinya yang bagian desain untuk handmade-nya lain, bagian desain Corelnya lain, cutting-nya lain, finishing lain, perakitan lain. Itu sih.
Oke, ini unik ya pemirsa ya, karena ternyata berdasarkan hobi zaman dulu, Rare Angon melayangan ya, Iya, dari awal mulanya melayangan, jadi cuan ibaratnya iya, sekarang, bener nggak Uli? iya, hobi jadi cuan. Hobi ya, ada masalah dulu, habis itu ternyata ada hobi, terus juga dari masa itu mencoba mencari solusi, malah terjunnya ke dunia wirausaha yang menjadi sampai sekarang Beli ini ya. Iya. Oke, nah kalau di tracking ke belakang lagi Bli, apakah ada salah seorang ataupun hal-hal apa sebenarnya yang memberikan inspirasi untuk Bli terjun akhirnya di dunia Kalau wirausaha? di tracking ke belakang, basic saya berada di keluarga wirausaha memang dari Mhm. orang tua. Jadi Oke. orang tua memiliki usaha Mhm. jewelry, Mhm. di mana dari tahun 1986 itu memang kita buat toko di daerah Denpasar. Mhm. Biasanya kan sentral jewelry Perak itu di Celuk. Mhm. Jadi orang tua memiliki inisiatif setelah mereka menikah, mereka ingin membuat hal yang beda juga. Artinya mereka membuat toko di Denpasar. Oke. Ya, kalau bisa saya sebut namanya Nyoman Burita and Gold and Silver. Jadi dari Mhm. sana basic wirausahanya mungkin darah seninya dari situ nurun ke saya. Oke, bener ya, Ya, karena sudah melihat orang tua berwirausaha sejak kecil bahkan iya, Bli ya. Nah, ini juga menarik karena ada dua bisnis yang berbeda gitu iya, ya. Bagaimana awal mulanya kalau Bli ini kan mendirikan Geraha Kites-nya dengan awalnya bermasalah, artinya ada masalah untuk beli lomba tadi gitu ya. hmm, Terus sekarang bisa terjun di situ sebagai usaha sendiri. Nah, sekarang juga otomatis melanjutkan usaha dari orang tua, betul? iya, betul. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Satu di dunia jewelry, Iya, satunya di dunia seni lainnya kites gitu ya, iya. ataupun layang-layang gitu ya. Nah, ada nggak beli tantangan-tantangan sendiri dari masing-masing usahanya ini? Yang pertama tantangan yang sama sih di bagian desain juga saya bilangnya, karena kalau di Hmm, perhiasan itu biasanya paling cenderung tuh copy desain karena betul. kita mengadopsi teknologi juga di bagian jewelry. Kalau kita membuat suatu karya dengan mudahnya orang bisa membuat cetakannya juga. Mhm. Jadi tantangan yang pertama pasti di desain, untuk yang kedua di bagian untuk desain 3D-nya itu memang harus saya yang in charge di sana. Jadi kalau yang di jewelry yang sekarang meneruskan itu ibu dan adik saya. Oke. Jadi kalau ada orderan yang menggunakan desain 3D harus saya yang turun untuk Mhm. menggarapnya. Jadi Mhm. kita bagi-bagi job. Untuk di jewelry saya di bagian 3D, kalau untuk pemasaran dan order-order yang simple emang di handle sama adik dan ibu itu sih. Oke, memang perlu kolaborasi ya kalau sudah Iya, keluarga ini satu satu visi dan misi bahkan ya Bli ya. iya. Karena memang base-nya adalah wirausaha itu tadi dari Mm-mm. keluarga ya. Oke, sekarang kalau dari sudut pandang Bli ya, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan utama gitu bagi wirausaha muda di Kota Denpasar untuk saat ini Bli? Kalau untuk wirausaha yang pertama keberanian. Jadi kalau kita masih mikir berani nggak ya buat desain yang terbaru, berani nggak membuat terobosan yang terbaru, kalau nggak dimanfaatin momennya dari sekarang bisa-bisa ketinggalan. Jadi kalau untuk Mhm. mau menjadi wirausaha harus berani mencoba, dan kegagalan itu membuat kita belajar dan belajar. Jadi kita tahu eh, pasar yang kita cari itu seperti apa nantinya. Kalau kita mencoba yang ini gagal, yang ini gagal, yang ini gagal, ada pasti kita masa perbaikan diri bagaimana untuk memperbaiki produk-produk kita agar diterima oleh masyarakat. Jadi untuk menumbuhkan rasa kecintaan pada wirausaha itu juga digali sama potensi yang ada di dalam diri, sukanya apa. Jadi Mhm. kalau kita udah menjalankan bisnis dengan passionnya kita, pasti kita totalitas untuk menjalani dan tidak terlalu terasa terbebani. Itu sih. Oke, cuma terkadang gini Bli, kalau misalnya kita ada passion gitu ya, Hmm. tapi kita masih bingung karena semua ibaratnya sekarang happeningnya apa gitu ya. Iya, Terus kita pengen ikut itu, terkesan kayak tapi itu udah banyak, nggak menarik, banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat itu tuh di pikiran complicated gitu Bli. Nah untuk menyederhanakan pikiran itu agar berani gerak dulu deh, itu gimana tuh untuk anak muda apalagi misalnya saya nih ya, iya, saya sering banget pengen usaha ini
ini, tapi terhalangi dengan banyaknya pikiran-pikiran kayak ini kurang deh. Jadi nggak kunjung mencoba gitu beli. Itu gimana tuh kalau ada orang tipenya seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Kalau mau mencoba jadi wirausaha dan minim untuk modal di awal, ya saya bilang mendingan kita coba berusaha marketing dulu apa yang kita suka. Jadi kan kita tahu nih produk yang kita suka ini kita coba memberikan kelebihannya ke masyarakat, dan kita jika menerima orderan dari produk tersebut kan kita tidak langsung harus mengeluarkan modal, jadi kita jadi reseller aja dulu untuk mencari gimana sih targetnya kita ke depannya. Kalau saya mampu menjual 1-2 barang untuk dalam sebulan ini, kedepannya saya harus lebih giat lagi untuk mencari customer yang baru. Jadi kalau mau menjadi wirausaha muda tuh nggak mesti harus buka toko besar. Jadi dari rumah dengan memasarkan produk orang atau teman tuh bisa juga jadi wirausaha untuk memulainya. Jadi nggak perlu kadang ketakutan itu saya nggak punya modal, saya kurang skillnya untuk membuat suatu produk, tapi bisa diasah untuk jiwa marketingnya. Jadi apa yang kita suka, kira-kira apa yang kita bisa pasarkan ke teman atau orang lain, itu yang kita coba dulu untuk menjadi wirausaha. Oke, dengan kata lain itu bisa dites ombak dulu ya, Iya, kasarnya tes ombak gitu dulu ya, ya. tes ombak dulu. Barangkali ada pemirsa yang sukanya di bidang seni gitu ya. Seni itu kan banyak gitu, kayak Iya. Bli juga kites itu kan salah satu seni ya, Bli. Jewelry itu masih jadi satu sebenarnya Iya. ya. Nah, barangkali ada yang hobinya memasak, itu coba aja dulu, tes ombak aja dulu, Iya. pasarin dulu gitu ya. Secara nggak langsung nanti dari hasil penjualannya itu bisa menambah pundi-pundi untuk modal Nah, nantinya. iya. Begitu maksudnya Bli ya. Benar-benar. Karena memang masalah utama dari seorang yang baru terjun gitu di dunia entrepreneurship ini adalah modal gitu ya. Modal itu pasti saya nggak punya modal Kak, tuh gimana? Iya. Itu solusinya ya. Jadi pemirsa ya, jadi nggak ada alasan ketika ingin menjadi seorang wirausaha muda yang kreatif pastinya, ya coba dulu dites ombak dulu, gerak dulu ya, daripada mikirin gitu nggak ada ujungnya ya. Iya. Ada momentum untuk dia memulainya. Harus ada momentum untuk memulai. Oke. Nah, kalau menurut Beli sendiri di era teknologi yang seperti sekarang ini, seperti apa sih sebenarnya peran teknologi dalam mempercepat pertumbuhan wirausaha muda di Denpasar secara khususnya, Beli? Kalau dari zaman sekarang memang teknologi itu penting, karena dari pertama produksi juga menggunakan alat-alat yang canggih sekarang. Yang kedua, kita berikan informasi langsung bisa kita sasar ke pelosok-pelosok. Kalau dulu kan orang harus punya toko besar biar dilihat usahanya di pinggir jalan. Sedangkan zaman sekarang sudah ada teknologi seperti marketplace ataupun jasa untuk pengantaran itu. Jadi lewat online pun orang di perumahan kecil di dalam gang itu bisa omsetnya tinggi. Jadi yang berperan sekarang ini memang teknologi dari segi produksi, marketing maupun pengantarannya itu juga bisa berkembang pesat karena perannya teknologi di zaman sekarang. Kayak saya juga di Gerahaket, saya nggak bikin toko yang di pinggir jalan, kita tetap di home store. Cuma kita pasarinnya memang di marketplace, di Instagram, dan peminatnya pun dari mulut ke mulut juga bisa ngasih tahu, oh di sana lo lokasi Gerahaket, bisa aja kamu langsung main ke sana, dikasih alamat Google Maps-nya, langsung orang tuh ke home store kita. Jadi kalau dibilang harus pinggir jalan sih nggak mesti zaman sekarang, karena teknologi sudah membantu untuk kita memasarkan produk kita gitu sih. Benar juga ya, kalau balik lagi ke konsep rezeki itu ya, Yeah. walaupun di pinggir jalan tapi belum tentu belum juga. tentu Yeah. gitu ya Beli ya. Ini home base-nya barangkali ada gitu ya di tengah-tengah gang terpencil, di gang lagi. Yeah. Tapi memang sudah terkenal ya pasti akan dicari Pasti ya. cari. Oleh karena itu perlu rasa sungguh-sungguh, benar nggak sih Beli, Yeah. dalam membina usaha ini, dalam membangun dan mengembangkan usaha yang akan digeluti gitu nggak sih? Iya, harus kita mencintai usaha yang kita buat, di mana kita memberikan performa yang terbaik untuk customer kita. Kita juga berikan rekomendasi yang tepat untuk customer kita, jangan kita menyesatkan customer kita. Kayak kadang misalnya kita bilang dengan harga segini kamu dapat bahan yang seperti ini, jangan kita bohongi customer dengan harga murah, kita bilang dapat grade bahan yang harga bagus. Jadi orang mungkin
tertipu sekali, tapi untuk kedua kalinya tuh mungkin nggak bakal balik lagi ke kita. Jadi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk customer. Oke, membangun kepercayaan customer Iya. itu ya pemirsa ya. Jadi sudah banyak tips sebenarnya dari tadi disampaikan oleh Bijaya ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal peran pemerintah gitu ya Bli ya. Iya. Kalau Bli sendiri apalagi dari sebagai ketua umum wirausaha muda di Kota Denpasar, sejauh mana sebenarnya peran pemerintah pemerintah daerah khususnya ya dalam mendukung perkembangan wirausaha muda di Denpasar? Kalau pemerintah di Kota Denpasar sangat besar sekali karena pertumbuhan embrio wirausaha muda Denpasar ini memang dicetuskan oleh Bapak Wali Kota yang sebelumnya, Tuaji Raimante. Beliau yang membuat wirausaha muda Denpasar di tahun 2010 itu. Jadi kita sebagai wirausaha muda Denpasar itu sangat senang sekali ada apresiasi dari pemerintah untuk mengekspresikan karya-karya kita berupa produk-produk usaha kita. Jadi di tahun 2010 itu perlombaan-perlombaan wirausaha muda itu sangat belum banyak sekali ada di Kota Denpasar. Saya tahunya aja di 2018. Jadi itu mungkin waktu itu tuh terbatas infonya karena media sosial juga belum terlalu berkembang waktu saat itu. Jadi saya rasa peran pemerintah ini sangat penting sekali. Pertama mungkin menyasar sekolah, kedua kampus, ketiga baru masyarakat umum. Jadi dari pemerintah ini memberikan wadah untuk wirausaha muda Denpasar, memberikan eksplorasi yang pertama pada event-event juga yang dikolaborasikan oleh pemerintah, dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM. Yang ketiga, mungkin kegiatan-kegiatan tambahan seperti kita bisa berangkat ke luar Bali mendapatkan pendidikan tentang kewirausahaan. Jadi sangat penting sekali peran pemerintah terhadap perkembangan embrio dari wirausaha muda Denpasar sendiri. Itu sih. Oke, ini menarik. Sempat disebutkan bahwa ada kolaborasi gitu ya. Nah, seperti apa sebenarnya kolaborasi antara sektor swasta gitu ya, pemerintah dan juga komunitas-komunitas yang ada di Kota Denpasar agar dapat meningkatkan ini peluang tersendiri bagi wirausaha muda di Kota Denpasar. Seperti apa itu kolaborasinya, Bli? Kalau yang kemarin kita pernah laksanakan seperti kita membuat event di mall, jadi kita ada perusahaan swasta yang kita koordinasikan juga sama pemerintah, kita mengadakan seperti ini. Jika diizinkan kita lanjut, akhirnya diberikan izin, kita membuat suatu kayak expo. Jadi UMKM yang berada di wirausaha muda Denpasar digandeng sama usaha swasta dan didukung oleh juga pemerintah Kota Denpasar. Jadi kolaborasi yang seperti itu yang kita perlukan untuk memajukan UMKM kita yang ada di Kota Denpasar. Jadi kalau sudah kita didukung penuh oleh pemerintah, rasa-rasanya kegiatan yang bisa membantu wirausaha-wirausaha tersebut sangat memungkinkan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha ke depannya. Jadi seperti itu sih yang saya tangkap selama ini untuk wirausaha muda Denpasar, dan pemerintah memang sangat mendukung sekali. Dan tahun ini juga rencana kita akan membuat lomba. Lomba apa Jadi itu, lomba wirausaha muda Denpasar di tahun 2025 di bulan Mei. Jadi kita juga akan menggandeng usaha-usaha swasta yang bisa mendukung wirausaha muda Denpasar, dan selanjutnya juga dari dinas pemerintah Kota Denpasar mensupport kegiatan kita untuk terjun ke sekolah-sekolah ataupun ke kampus-kampus yang ada di Kota Denpasar. Oke, nah dari hasil kolaborasi yang sudah terjadi gitu ya antara pihak swasta, dari pemerintah dan komunitas gitu ya, feedbacknya sendiri untuk wirausaha muda di Kota Denpasar ini bagaimana, Bli? Kalau feedbacknya yang saya rasa karena kita selalu dikumpulkan dengan berbagai instansi dari pemerintah, dari swasta, dari UMKM. Jadi networking kita makin besar, nggak monoton di satu bidang. Misalnya saya punya perkumpulan suka layangan aja, nggak di layangan aja saya bermainnya. Saya bisa ekspansi produk yang lainnya ke teman sesama usaha yang lain, ataupun ke usaha swasta, ataupun ke dinas-dinas yang terkait. Jadi networking yang kita dapat sangat luas sekali jika kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan sesama UMKM. Itu sih yang saya dapatkan selama ini di Wirausaha Muda Denpasar dan di bawah binaan dinas
pemerintah Kota Denpasar. Oke, memang penting ya pemirsa ya, karena kalau kita ingin usaha kita berkembang, kita harus menjalani kolaborasi gitu ya. Iya, Kita harus mengembangkan apa istilahnya ya, pasar kita juga istilahnya iya, ya, dan juga pastinya memetik pelajaran juga pasti kan dari event-event tuh bisa dapat ilmunya juga iya secara dapat nggak ilmu langsung, juga. apalagi tadi didukung penuh oleh Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar ataupun pemerintah daerah untuk adanya pendidikan keluar juga ya Iya, bagi wirausaha muda di Kota Denpasar secara khususnya untuk belajar itu ya bagaimana mengembangkan sebuah usaha pasti seperti itu ya Beli ya. iya. Oke, nah sekarang yang juga Beli sempat tadi informasikan bahwa adanya kolaborasi juga dengan dunia pendidikan. Ini menarik juga ya pemirsa ya karena eh, pendidikan itu menjadi garda terdepan untuk apa istilah membangun ataupun menciptakan embrio-embrio wirausaha muda lagi gitu ya Beli ya. Iya. Nah, kalau menurut Beli, apa yang bisa dilakukan oleh instansi pendidikan khususnya untuk mempersiapkan generasi muda agar bisa lebih siap terjun menjadi wirausaha muda nantinya? Kalau menurut saya untuk di taraf sekolah SMA ya ini saya Mhm. bilang mungkin diadakan kegiatan yang memang terjun ke masyarakat, misalnya pelajaran tentang kewirausahaan, membuat produk yang mereka bisa, Mhm. coba mereka pasarkan di entah di mall ataupun di depan sekolahnya dia. Mhm. Itu salah satu cara untuk menumbuhkan kecintaan tentang kewirausahaan. Jadi Mhm. selain kalau kayak di lomba WND ini cuma baru ide, kalau harapan saya dari sekolah menerapkan langsung prakteknya aja, diberikan Mhm. kebebasan untuk siswanya pada satu mata pelajaran untuk bagaimana caranya mereka untuk bersosialisasi dan memasarkan produk-produk yang mereka bikin itu Mhm. sih dari pandangan saya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Oke, mungkin diperbanyak masing-masing sekolah tuh ada ekskul Iya, khusus gitu ya kali iya, ya untuk wirausaha muda hmm, bagi generasi muda yang memang minat untuk berkecimpung di dunia usaha gitu ya atau menjadi seorang wirausahawan nanti pastinya ada wadah tersendiri untuk mereka di luar akademis pokoknya gitu iya. istilahnya ya Beli ya. Karena itu juga bisa menjadi wadah untuk kedepannya membangun relasi, kembali lagi berkolaborasi gitu ya. Oke, nah kalau sejauh ini dari wirausaha muda sendiri di Kota Denpasar, apakah ada program-program pelatihan ataupun inkubator bisnis yang saat ini sudah tersedia bagi wirausaha muda di Kota Denpasar? Kalau dari Wirausaha Muda Denpasar, biasanya kita kayak mendapatkan surat resmi dari Dinas Pemerintah Kota Denpasar bahwa kementerian ini mengadakan seperti pendidikan tentang kewirausahaan. Pasti kita share ke semua anggota dan ke orang umum pun bisa yang ingin bergabung. Untuk di intern Wirausaha Muda Denpasar sendiri, kita sering mengadakan kayak kumpul bersama anggota, kita sharing kendala-kendala apa yang kita selama ini dapatkan dan mencari solusinya. Seperti Mhm. waktu saat COVID kemarin, kendala-kendala apa yang kita rasakan dan kita mencari solusinya seperti apa. Jadi kalau dari saya waktu COVID kan ada kendala dilarang berkumpul itu. Oke. Jadi kalau usaha saya harus memerlukan kerumunan orang seperti lomba Mhm. layangan, lomba Mhm. ogoh, festival mengenai kesenian kan harus berkumpul. Mhm. Jadi waktu itu kita melaksanakan perlombaan dengan sistem virtual. Jadi ada masalah tetapi ada pun solusinya. Jadi Mhm. dengan lomba virtual itu tetap penghobi baik layangan maupun ogoh bisa mengapresiasi dirinya dengan melakukan festival secara virtual. Jadi Mhm. kalau dari bidang usaha saya seperti itu dan untuk mungkin di teman-teman yang usaha makanan mereka langsung berubah haluan dari harus offline menyediakan makanan jadi terima PO melalui Mhm. online. Iya. Jadi dirasa kita berkumpul di Wirausaha Muda Denpasar ini mendapatkan feedback yang kadang kita nggak mikirin bisa seperti itu, ternyata teman punya ide ini seperti itu, kita bisa menyelesaikan masalah bareng-bareng. Itu sih Mhm. yang pentingnya kita di organisasi bisa saling memberikan informasi.
Oke. Nah, sebelum kita lanjut, apakah ada syarat-syarat tertentu Bi untuk generasi muda yang ingin bergabung di komunitas wirausaha muda Denpasar, Bli? Kalau syarat-syarat untuk di Wirausaha Muda Denpasar, yang pertama usianya mulai dari 17 tahun sampai 40 tahun. Untuk yang kedua, KTP harus di Denpasar atau usahanya yang di Denpasar. Oke. Yang ketiga, memiliki izin minimal berupa NIB. Izin usaha Ya, ya. untuk selanjutnya saya rasa biar anggota itu juga bisa aktif berorganisasi. Jadi biar nggak percuma mereka masuk Wirausaha Muda Denpasar tapi nggak pernah kumpul, nggak pernah keluar, kan rugi rasanya kita nggak mendapatkan feedback yang kita rasakan oleh teman-teman yang sudah mungkin berpengalaman. Kita ingin mencari celah-celah baru di organisasi kan juga bisa dari sana. Oke, untuk para anggota ini ikut aktif gitu ya, berperan ataupun berkolaborasi, bagaimana caranya mengkoordinir mereka, bagaimana caranya membangun jejaring juga yang pastinya solid gitu ya bagi para wirausaha muda untuk saling mendukung dan juga berkolaborasi nantinya, Bli Jaya. Kalau dari saya biasanya kita kumpulin di event seperti event-event Denpasar Festival, kita buatkan kepanitiaan, walaupun kita nggak terjun semua di event tersebut, tapi sedikit tidaknya kita juga mengerti pasar-pasar yang ada di event tersebut itu seperti apa. Kalau di Denpasar Festival biasanya fashion dan kuliner. Kuliner, betul. Kalau yang teman-teman di bidang lain, mungkin kalau jadi panitianya bisa berkolaborasi di acara yang memang memungkinkan dengan produk-produk mereka tersendiri. Misalnya kalau punya tim IT di digital marketingnya, bisa mereka yang memasarkan produk-produk teman yang ada di Denpasar Festival. Ataupun kalau punya kegiatan lain seperti teman-teman yang di bidang properti, punya kegiatan tahunan untuk kita kumpul membahas bagaimana perkembangan properti saat ini. Karena saya juga memiliki bidang properti dan kita kolaborasinya dengan wirausaha yang sedang melihat celah-celah yang ada di lapangan. Oke, ketika nanti sudah berkumpul pasti aja nemu ya, Iya. kayak ini celah deh, ada deh gitu ya, ada kesempatan deh, bener gak sih Bli? Benar. Karena Bli juga awal mulanya kan 2 bisnis, terus sekarang ke properti itu pasti menemukan celah sendiri ya. Iya. Itu awal mulanya. Kalau yang bisnis properti ini, karena saya lihat juga background pendidikan saya ilmu hukum, saya kayak kolaborasi juga sama kakak yang kebetulan waktu itu jadi notaris. Jadi di mana saya memiliki teman-teman dan relasi wirausaha yang memerlukan misalnya membuat jual beli, sewa menyewa. Jadi kita kolaborasikan dengan kakak saya. Jadinya sama-sama jalan, notarisnya jalan, saya jalan, bisa memberikan akses ke teman-teman saya, dan saya juga bisa mendampingi teman-teman yang ingin membeli aset, merupakan pelayanan due diligence agar kedepannya beliau transaksi dengan aman. Jadi itu yang kita berikan, dan misalnya ada pembuatan usaha PT, CV ataupun PMA, bisa kita arahkan ke notaris rekanan kita. Itu sih. Simbiosis mutualisme. Iya. Bener ya Bli ya? Benar. Iya, karena memang itu tadi saling menguntungkan dan berkolaborasi, lagi-lagi kolaborasi itu penting sekali. Iya. Bener nggak Bli Jaya Benar. ya? Kayaknya bukan hanya dunia usaha aja, tapi segala lini sekarang kita harus memang ada kolaps ataupun kolaborasi ya. Iya, benar. Oke, nah ngomongin soal strategi bisnis ya, barangkali ada strategi tertentu yang digunakan sampai saat ini biar tetap relevan di pasar kompetitif, biar tetap bisa ada daya saing gitu, biar tetap usahanya kita tuh dicari gitu. Apa strategi-strategi yang sebenarnya relevan yang sampai saat sekarang ini Bli masih terapkan? Kalau strategi dari saya, biasanya saya survei ke customer, kira-kira apa yang dipinginkan customer ke depannya untuk ke HKF misalnya. Kalau Bli, tolong buatin desain yang terbaru, seperti mungkin ada ornamen-ornamen dari Patra Bali yang dia inginkan, ataupun seperti hewan, ataupun seperti misalnya ada kemarin requestnya itu kayak ada bulu merah, ada bulu angsa, jadinya api-api kita
bertanya langsung ke customer kira-kira kedepannya untuk musim selanjutnya biar kita nggak monoton itu aja, customer dari kita tuh pinginnya apa gitu, yang untuk menjaga agar tidak ketinggalan juga zaman dari desain-desain kita. Yang kedua, tentang kualitas juga kita harus perlu jaga untuk menjaga nama baik kita agar kedepannya dari mulut ke mulut ini yang bekerja untuk marketingin produk kita. Jadi kalau kita udah menjaga keseluruhan itu, saya rasa kedepannya customer bakal balik lagi ke kita. Kita ya. Iya. Oke, karena terus berinovasi juga ya Bli ya. Oke, nah itu kalau dari strategi. Kalau kisi-kisi sedikit gitu ya Bli ya. Karena sudah lama juga terjun dunia wirausaha, pastinya ada inovasi ataupun tren bisnis terbaru yang mungkin sedang diterapkan sekarang. Kalau kita juga saya lihat, kalau teman-teman mau mainnya di range yang mungkin di standar, boleh dimain di standar dulu karena kita kan masih pemula nih. Kita harus harganya nggak jauh-jauh dari yang sudah di atas kita. Itu sih strategi saya. Tapi kalau teman-teman sudah punya brand yang sekian tahun berdiri, ingin menaikkan value-nya lebih atas dengan konsep, dengan kualitas yang cukup bagus untuk mumpuni itu, saya bisa sarankan bermain di harga atas. Jadi ada dua, biasanya customer pingin bermain di harga yang murah biar bisa dinikmati semua, atau ada di harga yang penghobi ataupun penikmat yang memang mengedepankan kualitas tersendiri. Jadi kalau untuk pemula saya sarankan di awal-awal tuh yang di standar-standar aja dulu untuk mendapatkan audiens yang cocok dengan mereka. Jadi kalau langsung baru buka harganya ngantem dengan harga yang seperti pemain yang sudah lama, saya rasa akan mungkin ada yang bisa mencobanya itu, ada yang mungkin berhasil ataupun kebanyakan langsung jebol ya di awal. Malah nanti takutnya kecewa itu ya Bli ya, baru mulai udah di grade yang paling tinggi gitu ya, nanti kalau gagal itu balik lagi untuk move on-nya itu agak susah ya biasanya ya. Benar gitu di dunia usaha ya Bli ya. Oke. Nah, ini enak ya pemirsa ya kalau ngomong sama Bli Jaya karena dia sudah terjun pasang surut usaha itu sudah dirasa gitu ya Bli ya. Nah, kalau tadi saya bertanya bagaimana Bli awalnya mengawali ataupun merintis bisnisnya ini. Nah, kalau sekarang saya bertanya, pernah nggak Bli dalam mengembangkan usaha hampir 8 tahunan ini ya di dunia kites ataupun layang-layang ini, apa sebenarnya kendala terbesar ataupun tantangan terbesar yang benar-benar Bli pernah hadapi dan bagaimana solusi ataupun caranya Bli mengatasi itu? Yang pertama kan Grahaka itu orang memandang usahanya musiman. Jadi kalau cuma musim layang-layang aja baru kita bisa menjual produk kita. Yang saya lakukan ekspansinya itu kita bagi dalam 1 tahun itu, yang di bulan dari Januari sampai April kita fokus di usaha ukiran kertas untuk memenuhi kebutuhan ukiran ogoh-ogoh, baik ogoh-ogoh besar ataupun ogoh-ogoh mini. Nah, yang kedua untuk di bulan Mei sampai September atau Oktober kita fokuskan di ukiran layang-layang. Jadi setiap bulan-bulannya itu kita porsikan untuk kebutuhan pasar yang kita akan masuki, dan yang terakhir di bulan Oktober sampai Desember kita buat ornamen-ornamen untuk ukiran gantungan Natal ataupun hampers untuk tahun baru. Jadi kita siasati dalam 1 tahun itu biar usaha yang awalnya mengkhusus satu hobi aja biar semua bisa menikmati. Oke, bukan cuman holiday aja ada musim ya, tapi ini juga dibuat season-season sendiri dari Bli Jaya. Keren. Berarti memang itu solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan musiman tadi ya, kalau usahanya bergelut di kites ataupun layang-layang itu tadi ya. Keren nih Bli. Nah, kalau dari kesalahan sendiri, apa sebenarnya yang pernah Bli kiranya kesalahan baik itu besar maupun kecil yang pernah Bli lakukan gitu ya dalam bisnis terutama, dan pelajaran apa yang bisa didapat dari situ Bli dari kesalahan itu?
Kalau yang pertama kesalahan itu kadang juga kita sama customer, misalnya kita terima order tapi nggak minta DP, itu yang paling riskan sekali. Misalnya di Graha Jewelry kita buatin perhiasan dengan bahannya emas, kita nggak minta DP, ternyata setelah kita selesaikan harga harga emas naik, harga emas turun. Habis itu customernya nggak jadi ngambil, kan berat di kita, nggak semua orang bisa beli yang sesuai request yang dia tadi minta. Jadi yang pertama itu kita harus strict di awal tentang masalah DP itu. Jadi kalau kita membuat suatu produk tuh kita pikirkan biar masuk di harga pokoknya aja dulu, biar nggak kita rugi semuanya. Untuk di jasa kan masih bisa kita siasati nanti. Jadi untuk di pembayaran itu pertama masalahnya, yang kedua kembali ke desain, dan yang terakhir mungkin di packaging. Maksudnya kalau kita ngirim barang ke luar negeri, dari pemerintah belum ada yang mengkoordinasikan, maksudnya buatlah suatu pengiriman khusus UMKM dengan biaya yang minimal. Maksudnya nggak seperti sekarang ini kan kita lihat kalau ngirim barang ke luar negeri itu ongkosnya sangat tinggi sekali. Jadi UMKM itu keberatan di pengirimannya. Jadi kalau kita ngirim barang yang beratnya ringan tapi volumenya besar, volumenya yang dikenain ke UMKM. Seperti saya memang merasakan ngirim seperti ukiran kertas berbentuk mahkota seperti satu lingkaran itu, volumenya dihitung bisa sampai 10 kilo, tapi realnya itu nggak ada 1 kilo beratnya. Jadi yang di-charge oleh pengiriman itu harga yang volume 10 kilonya itu. Jadi harga barang kita misalnya 1, malah pengirimannya harganya 5. Jadi kendala dari bisnis yang untuk keluar negeri itu sih di pengiriman. Kalau bisa dari pemerintah membuat suatu pengiriman, ya seperti pos itu kendalanya di pos. Saya bilang kemarin 3 minggu disanggupin oleh pos, sedangkan kalau yang kita bayar dengan harga yang lebih mahal 3 hari bisa sampai. Cuma di waktu kendalanya yang di pos. Kalau yang kita harapkan tuh biar bisa pengirimannya cepat dan harganya juga bisa sesuai dengan budget UMKM. Betul ya, karena UMKM juga pasti itu tantangannya. Dan pastinya baru-baru memulai usaha itu yang penting kadang pikirannya ada orderan aja dulu, tanpa harus meminta DP. Benar itu tadi ya, itu kesalahan-kesalahan yang memang kita bisa dapat pelajaran dari situ sih Bli ya. Tapi kesalahan lainnya adakah Bli yang pernah Bli lakukan? Kalau kesalahan lainnya sepertinya kalau dari Graha Kite misalnya di bagian ukuran aja sih, karena kan kita masarinnya lewat online. Orang kepatok dengan fotonya kita, dikira itu payasannya kecil, ternyata payasannya besar. Jadi kita kirimin payasan yang sesuai foto itu, baru sampai di sana, kok besar, saya kira nggak seperti ini. Jadi kita juga awal-awal itu harus rinci apa yang kita pasarin itu, kita kasih keterangan detailnya, deskripsinya deskripsi detail. Deskripsi untuk produk itu penting sekali biar nggak ada miskomunikasi. Itu ya. sih dari saya, pengalaman dari kesalahan-kesalahan yang harus kita perhatikan di awal supaya tidak ada miskomunikasi. Betul. Nah, kalau misalnya terjadi tuh kayak tadi pelanggan tuh pasti namanya orang ya Bli ya, pasti ada aja kesalahan ataupun kritik-kritik yang dikasih, komen ini, komen itu, bener nggak sih? Ya, apalagi kita terjun di dunia usaha tuh pasti ada aja. Padahal kita sudah melayani dengan semaksimal yang kita bisa gitu ya. Kalau menghadapi kegagalan ataupun komen-komen seperti itu, gimana tipsnya tuh Bli? Kalau yang komen-komen negatif, kemarin kita kan kalau emang misalnya ada yang pencinta handmade, kita emang nggak harus maksa customer tuh suka produk kita. Jadi silahkan bisa memilih. Kalau customernya suka yang kerjaannya full handmade, boleh cari pengrajin yang handmade. Tapi kalau yang pengen memang presisi, cepat dan harganya lebih terjangkau, bisa kita welcome untuk customer. Maksudnya kita nggak
Gembar-gembar harus di produk kita dicintai, nggak dari sana rezeki kita semuanya kita dapat. Jadi memang kita berikan kebebasan ke customer memilih. Jadi kita nggak juga fanatik dengan yang dikubu handmade, dikubu dengan menggunakan mesin. Jadi biar nggak kita juga berbenturan sesama UMKM yang dia ada di Bali. Itu sih dari saya. Kalau ada kritikan-kritikan, oh ini nggak handmade, ini, tapi kan prosesnya ada handmade-nya, nggak semua menggunakan mesin. Kita kan mengejar untuk waktu dan estimasi harga biar nggak terlalu tinggi, gitu sih. Kadang juga ya jujur-jujuran aja Bri ya, pasti agak bete gitu ya, kita sudah memberikan pelayanan tapi juga ada aja hal kecil tuh ada aja dimasalahin gitu ya. Karena itu harus itu juga berpengaruh soalnya pada, apalagi kita jualan online gitu ya, itu berpengaruh pada penilaian terutama ya kan. Jadi ketika kita sudah memberikan deskripsi pasti kan ada, kalau sekarang online tuh udah dicat dulu ya Bri ya, kira-kira barangnya seperti ini gitu. Nah tapi nanti ketika udah datang kadang-kadang nggak sesuai dibalikin lagi, kadang-kadang ya prosesnya kayak gitu tuh membuat kita sebagai para usaha muda gitu ya, membuat kayak kewalahan, ini jadi beli apa nggak sih gitu. Beli pernah kayak gitu nggak pengalamannya? Biasanya yang ngecat anak-anak di usia mungkin SMP ke bawah tuh yang seperti itu. Ini harganya berapa? Wih kok mahal ya? Mungkin kita jawabnya 5 kali sesi chat aja, kita udah tahu ini dari mungkin tampilan profilnya. Ini anak kecil, kalau kita ladenin sampai berapa kali chat mungkin nggak selesai karena mereka juga mungkin nggak tahu prosesnya seperti apa. Mereka nganggap itu gampang, ataupun mereka juga hanya tes ombak, pingin tahu harganya berapa, tapi mereka melontarkan unek-uneknya mereka kenapa mahal. Jadi dari sana kita bisa trace yang mana harus kita lanjutin penjelasannya, yang mana kita cut biar kita nggak menguras tenaga dan waktu juga. Betul. Oke. Sebenarnya sampai saat ini Beli bertahan di dunia usaha gitu ya, apa sih sebenarnya faktor kunci gitu ya, ini kuncinya nih gitu untuk bisa bertahan di dunia persaingan yang semakin ketat seperti ini? Karena bisa dikatakan kalau usaha kites itu kan udah banyak juga ya Bli. Nah dari Blinya sendiri bagaimana cara-cara ataupun kunci-kunci yang memang Bli terapkan agar usaha ini tetap bisa bersaing nih, daya saingnya ada nih di pasaran, gimana tuh Bli? Kalau dari saya biasanya saya memotivasi diri karena pernah juga ada kata-kata dari orang, memang kalau usaha layangan bisa sukses, maksudnya bukannya penghobinya itu aja skala kecil. Saya kan membuktikan dari Grahaket kita memberikan pelayanan terbaik, bisa mengirim produk ke secara nasional maupun ke internasional. Jadi kan sudah membuktikan usaha dari Grahaket tersendiri nggak cuma mainnya di lokal di Kota Denpasar aja, jadi lintas kabupaten kita jalanin, secara nasional kita jalanin, internasional pun kita jalanin. Itu sih yang memacu dari hati saya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik untuk Grahaket, karena membuktikan kepada masyarakat bahwa usaha yang dipandang sebelah mata kadang-kadang ternyata bisa berdampak membawa nama ke tanah internasional. Wih, keren nih. Usaha yang dipandang sebelah mata dan hanya musiman ya, ternyata sampai ranah internasional bahkan nih pemirsa, keren. Ini menjadi salah satu panutan kita juga nih untuk para usaha muda di Kota Denpasar secara khususnya ya. Oke Beli, nextnya apa rencana jangka panjang yang Beli sudah susun ataupun rencanakan untuk bisnisnya Beli? Kalau rencana jangka panjangnya kita juga tetap bakal kolaborasi sama adik-adik yang ada di masyarakat Kota Denpasar. Kita ingin dari Grahaket ini menarik sumber daya masyarakat yang mungkin di hari-hari libur mereka kita akan tarik ajak, entah mereka mau belajar di Grahaket ataupun mereka ingin ngisi waktu senangnya dengan saya memberikan biaya untuk hariannya mereka, biar mereka ada untuk bekal nanti setelah selesai liburan sekolah. Jadi saya menumbuhkan rasa wirausaha dari sana juga. Selain mereka memang hobi bermain, mereka juga bisa membuat nanti suatu karya dengan versinya mereka, bukan dari versinya Grahaket. Jadi
Itu program kedepannya. Dan untuk dari Wirausaha Muda Denpasar sendiri, programnya juga kita mengadakan lomba. Setelah mengadakan lomba, kita juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan wirausaha dari anggota-anggota Wirausaha Muda Denpasar yang sudah berjalan sekian tahun. Kita akan memberikan kelas-kelas untuk masyarakat yang tertarik mengenai wirausaha muda. Dan yang terakhir, kita ada event tahunan, event-event yang harus kita penuhi untuk kita bersosialisasi juga. Selain usaha kita, juga organisasi Wirausaha Muda Denpasar agar tetap eksis di warga dan masyarakat Kota Denpasar. Oke, kalau dari pandangan Bli sendiri tentang masa depan wirausaha muda di Denpasar seperti apa? Kalau dari pandangan saya, wirausaha ini sangat bagus sekali ke depannya, karena kan sekarang mungkin kalau orang nggak kerja di kantoran itu pasti bingung mereka menjadi apa. Mending dari awal aja tentuin, nggak mesti sukses tuh harus bekerja dengan kantoran. Kita kan bisa menjadi wirausaha. Maksudnya dengan kegigihan kita menjual sekian produk itu bisa menutup gaji 1 bulan jadi pegawai kantoran. Itu sih dari awal harus kita pilihin minat kita memang mau jadi wirausaha, agar kita nggak minder. Walaupun kita bukan pekerja kantoran, kita harus kuat dengan menjadi wirausaha. Iya, mental itu lagi ya. Mental yang itu harus ditumbuhin untuk teman-teman yang lain. Oke, terakhir nih Bli Jaya, apakah ada pesan khusus ataupun harapan-harapan untuk generasi muda atau wirausaha muda di Kota Denpasar yang ingin memulai bisnis mereka sendiri? Ya, kalau dari saya pesannya mungkin harus berani memulai dari sekarang, karena kalau tidak memulai dari sekarang kita akan menyesal kemudian melewatkan momentumnya itu. Jadi kalau kita punya ide tapi tidak dijalankan, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Mendingan kita coba dari sekarang, kita bisa mengklasifikasikan apa saja yang kita bisa acu lagi untuk kedepannya. Jadi kalau nggak mulai dari sekarang, cuan kita hilang gitu. Betul. Berani mulai, cuan menanti gitu. Wey, berani mulai, cuan menanti. Karena bener ya, kalau kita menunggu momen-momen terus, kapan beraninya juga ya. Jadi memang harus gerak aja dulu. Nanti ketika ada masalah bisa mencari solusinya. Pastinya dengan Anda bergerak, Anda sudah tahu nih, pasti mencari informasi-informasi terkini, terupdate juga, dan membangun pasti itu relasi-relasi. Jangan lupa ya Bli ya, karena itu penting. Ketika memang kendalanya di modal, pasti ada kok solusi yang bisa dilakukan ya. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bli Jaya Nugraha atau Bli Jaya. Terima kasih banyak Bli atas kesempatannya, sharing-sharingnya hari ini. Semoga juga informasi ini ataupun sharing kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk Anda. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.